Alhamdulillah, pujian kepada Allah ini bukan semata-mata pujian dengan lisan, tetapi juga yang didasari rasa cinta, yang didasari pengagungan, yang dipuji telah diagungkan di dalam hati Zat yang maha besar yang ada di setiap hati setiap mukmin. Atas dasar itu maka Allah kemudian dipuji oleh kaum mukminin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oleh karena itu, alhamdulillah ini pujian merupakan salah satu sifat kebesaran Allah yang haram untuk diberikan kepada selain Allah. Pujian yang didasari oleh rasa cinta yang sangat dalam, pujian yang dibarengi dengan pengagungan yang begitu besar kepada yang dipuji. Haram ini diberikan kepada selain Allah. Bahkan lebih dari itu, Rasulullah mengancam orang yang suka memuji kepada temannya. Di dalam sabda beliau, ketika beliau mendengar seorang memuji temannya, innahu qad dzabaha akhahu, sesungguhnya dia telah menyembelih temannya. Ketika Umar bin Khattab mendengar orang memuji, mengeluh-eluhkan seseorang dan memuja-mujanya, kata Umar, aqarakallah, dia telah menyembelih temannya. Bahkan dalam riwayat Bukhari dalam adab, beliau sebut, waihak qata'ta unuqa sahibik, celaka kamu, karena dengan pujian itu kamu telah memenggal leher teman kamu. Artinya kamu telah membinasakan dia. Dengan pujian kamu dia menjadi besar kepala. Dengan pujian kamu dia menjadi sombong, angkuh. Dengan pujian kamu dia lupa daratan, sehingga hilang sifat tawaduknya, sifat rendah hatinya, merasa puas dengan apa yang dia miliki, merasa sampai di puncak, sehingga tidak perlu lagi untuk menambah amal ibadahnya kepada Allah. Itu semua akibat pujian dari manusia. Begitu jahat dan kejamnya pujian manusia kepada manusia yang lain, sehingga dilarang oleh agama. Dan bahkan beliau perintah bagi orang yang mendengar pujian itu untuk melemparkan tanah atau pasir ke wajah orang yang suka memuji-muji itu. Ini semua karena memang pujaan sifat yang murni milik Allah. Hanya Allah yang berhak untuk dipuji, karena memang Allah yang memiliki kebesaran dan keagungan, yang memberikan segala kenikmatannya.
Sementara kamu memuji seseorang atas dasar apa? Apa yang ia berikan kepadamu? Kalaupun dia memberi, bentuknya semu, karena pada hakikatnya yang ia berikan itu bukan miliknya, tetapi milik Allah. Oleh sebab itu, jangan kita membiasakan diri untuk terlalu memuji-muji orang. Jangan kita membiasakan diri untuk terlalu mengagung-agungkan orang, apalagi karena ketaatannya kepada Allah. Karena kita tidak tahu apakah dengan amalan dia, dengan ketaatan dia, dia telah berhak untuk mendapatkan surga Allah dan selamat dari neraka atau tidak. Kalau kita tidak tahu jelas demikian, maka apa arti pujian kita? Si fulan, Masya Allah, si fulan, disebut-sebut namanya dan dieluh-eluhkan. Bukan demikian akhlak dan sifat seorang mukmin. Kalau kamu cinta kepada saudara kamu, simpati kepada seseorang karena imannya, karena ketaatannya, maka yang kamu lakukan adalah berdoa untuk dia. Mudah-mudahan Allah tetapkan dia di atas imannya, mudah-mudahan Allah jaga dia dari segala fitnah. Bukan untuk kamu puji, karena tidak ada arti sedikit pun pujian kamu kepada dia, justru membinasakan. Demikian yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingatkan kepada kita. Nah, ini makna daripada alhamdu, pujian. Atas dasar kenikmatan itu semua yang Allah miliki dan Allah berikan kepada hambanya, maka Allah kemudian pantas untuk dipuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dengan sanadnya kepada Habib Ibnul Hakam Ibnu Umair, salah seorang sahabat radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah bersabda, "Idza qulta alhamdulillahi rabbil alamin, faqad syakartallaha fazadaka." Rasulullah menyatakan, kalau kamu mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka kamu sungguh telah bersyukur kepada Allah, telah memuji Allah. Dengan itu Allah akan menambah kenikmatannya kepadamu. Dengan ucapan kamu alhamdulillahi rabbil alamin, Allah akan tambah kenikmatannya kepadamu. Juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari hadis Aswad ibnu Sari' radhiyallahu anhu, ketika dia sampaikan bahwa dia memuji Allah dalam bentuk syair, bait-bait syair, maka kata Rasulullah, amma inna rabbaka yuhibbul hamda, memang Allah cinta untuk dipuji, Allah senang untuk dipuji. Artinya beliau membenarkan ketika sahabat itu memuji-muji Allah dalam syairnya. Juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i
At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Musa ibn Ibrahim ibnu Katsir dari Talha ibnu Khirash dari Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhuma, sabda Rasulullah, afdaludz dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling mulia adalah la ilaha illallah. Wa afdalud du'a alhamdulillah. Dan doa yang paling baik atau mulia adalah alhamdulillah. Yang terakhir diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik tentang keutamaan alhamdulillah ini. Rasulullah sampaikan, ma an'amallahu ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdalu mimma akhad. Kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, kemudian si hamba mengucapkan alhamdulillah, maka yang Allah berikan kepadanya jauh lebih mulia dari apa yang dia ambil. Yang dia ambil adalah kenikmatan Allah, yang ia berikan jawaban atau doa alhamdulillah. Doa alhamdulillah ini lebih tinggi dan lebih mulia dari kenikmatan yang Allah berikan kepada si hamba. Wallahu ta'ala alam. Kelanjutannya insyaallah pekan depan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Ibn Katsir rahimahullah. Kita masih pada ayat yang pertama, ayat yang kedua dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dalam sunannya dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haddatsahum anna 'abdan min ibadillah qala ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kata Rasulullah, seorang hamba berdoa dengan mengucapkan, ya Rabbi, ya Allah, lakal hamdu, segala pujian bagimu, kama yanbaghi li jalali wajhika, pujian yang pantas dengan kebesaran dan kemuliaan wajahmu, wa 'azimi sultanik, pujian yang sesuai dengan besarnya kekuasaanmu ya Allah. Alhamdulillah ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah, segala puji bagimu, pujian yang sesuai dengan keagungan wajahmu, pujian yang sesuai dengan kebesaran
kekuasaanmu. Fa'adulat bil malakain falam yadriya kaifa yaktubaniha. Kalimat ini yang diucapkan si hamba sungguh berat ketika dua malaikat hendak mencatat amalan dia ini berupa zikir yang dia ucapkan, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Dua malaikat ini tidak mengerti bagaimana harus menulis seberapa besar pahala, seberapa besar kebaikan yang telah dia lakukan dengan zikir ini. Fasa'ida ila sama' ila Allah, maka keduanya naik menjumpai Allah. Faqala ya Rabbana inna 'abdan qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Keduanya berkata, ya Allah, seorang hamba telah mengucapkan suatu perkataan yang kami berdua bingung, tidak tahu bagaimana kami harus menulisnya. Seberapa besar pahala yang dia dapati dari zikir itu. Qala Allah wa huwa a'lamu bima qala 'abduhu madza qala 'abdi. Maka Allah tanyakan kepada para malaikat itu pertanyaan yang bukan karena tidak tahu, Allah lebih mengerti, tetapi sengaja untuk pelajaran. Allah tanyakan apa yang diucapkan hambaku tersebut. Qala ya Rabbi innahu qala lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Kata malaikat, hambamu mengucapkan zikir itu, lakal hamdu, segala puji bagimu ya Allah, kama yanbaghi li jalali wajhika, pujian yang sesuai dengan keagungan wajahmu, wa 'azimi sultanik, dan kebesaran kekuasaanmu. Faqala Allahu lahuma, maka Allah katakan kepada dua malaikat itu, uktubaha kama qala 'abdi hatta yalqani fa ajzihi biha. Yang penting kalian tulis saja zikir tersebut seperti yang diucapkan hambaku, dan biar aku sendiri nanti yang akan membalas dan memberikan ganjaran kepadanya. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan zikir alhamdulillah, atau secara lengkap seperti di dalam hadis, ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Segala puji bagi Allah, pujian yang sesuai dengan keagungan wajahmu dan kebesaran dan besarnya kekuasaanmu. Sehingga malaikat pun pencatat apa yang diucapkan dan diamalkan manusia tidak tahu bagaimana harus menulis pahala, karena begitu besarnya, begitu agungnya zikir yang dia ucapkan. Dan ini suatu kemuliaan yang sangat rugi tatkala seseorang melewatkannya. Sangat rugi orang yang mengingkari keutamaan ini, di mana malaikat saja mengimani, bahkan mereka tiada tahu bagaimana harus menulis besarnya pahala dari zikir ini. Keagungan pujian yang sesuai dengan keagungan wajah Allah dan besarnya kekuasaan Allah. Kemudian seorang hamba dengan kebodohannya atau dengan kejahilan dia
menyatakan bahwa Tuhannya tidak memiliki wajah, mengingkari bahwa Allah itu tidak punya wajah, karena wajah itu sifat manusia. Betul, memang wajah itu sifat manusia, tetapi tatkala Allah beritakan bahwa Allah memiliki wajah, jangan kita samakan dengan wajah manusia. Allah memiliki wajah yang sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan keagungannya. Kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, karena kita tidak diberi kabar tentang itu. Kita hanya diberi kabar kalau Allah memiliki wajah. Manusia punya wajah sesuai dengan kekurangan manusia itu, sesuai dengan kelemahan manusia itu. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan kemuliaannya, sesuai dengan kesempurnaan Allah. Rugi orang yang mengingkari hal ini. Kalau malaikat saja sampai bingung mengukur seberapa besar pahalanya, kemudian dia luput dari fadilah yang sebesar ini karena mengingkari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga keutamaan alhamdulillah. Juga di dalam ayat kedua ini, alhamdulillah Rabbil Alamin, demikian Allah sebut Rabbil Alamin, yang berkuasa, yang maha memiliki serta maha mengatur sesuai dengan apa yang ia kehendaki. Demikian Maha Rabb. Oleh sebab itu kalimat Ar-Rabb tidak boleh dipakai kepada selain Allah. Bolehnya pun kalau dengan idhofah, tatkala disandarkan kepada kalimat lain. Rabbud Dar artinya pemilik rumah, Rabbud Dabbah pemilik binatang, karena dia yang memberi makan, dia yang mencukupi segala kebutuhannya, maka boleh dinyatakan demikian. Tetapi secara tersendiri Ar-Rabb tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan Rabb juga memiliki pengertian rububiyah, yaitu tarbiyah, yang mendidik, yang membimbing, yang mengawasi, yang memperhatikan. Oleh sebab itu rububiyah ini punya dua pengertian. Yang pertama rububiyah ammah, Rabb dengan pengertian secara umum, Allah yang berkuasa, Allah yang maha memiliki, dan Allah yang maha mencukupi seluruh makhluknya, baik itu manusia ataupun binatang atau yang lainnya, baik itu manusia yang mukmin maupun yang kafir. Allah Rabb mereka semua, Rabbuhum, karena Allah yang menciptakan mereka, Allah yang memberi rizki mereka, Allah yang mencukupi mereka, Allah yang berkuasa atas mereka semua. Makna yang kedua adalah rububiyah khassah, Rabb dengan pengertian yang lebih khusus, yaitu pengertian yang memberi taufik, yang memberi hidayah, dan memberi bimbingan
kepada jalan yang lurus, punya makna lebih. Dan ini keistimewaan yang hanya Allah berikan kepada kaum mukminin, di mana Allah beri taufik mereka untuk beriman. Allah membimbing mereka di atas siratal mustaqim. Allah yang melindungi mereka, Allah yang menjaga mereka, Allah yang mencukupi segala kebutuhan mereka. Dan mungkin ini rahasia kenapa di dalam banyak doa, baik di dalam ayat ataupun doa-doa Rasulullah, itu memakai kalimat Rabb. Seperti di dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Rabb kami, janganlah engkau menyiksa kami karena kelalaian kami atau kesalahan kami. Rabbana ufir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Rabb kami, ampunilah kami dari dosa kami dan perkara kami yang berlebihan melampaui batas. Dan masih banyak ayat yang lainnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabb kami, berilah kami kebaikan di dunia ini, berilah kami kebaikan di akhirat pula. Demikian di dalam banyak doa dicontohkan untuk memakai kalimat Rabb, yaitu pengertian yang kedua ini tadi, yang membimbing, yang memberi taufik, yang mencukupi, yang melindungi. Oleh sebab itu pantas ketika berdoa seorang muslim menyebut nama Allah ini, Ya Rabbi. Al-Alamin, Rabbul Alamin. Alamin adalah segala ciptaan Allah, segala makhluk yang Allah ciptakan. Baik itu yang bernyawa ataupun tidak. Seperti kata Allah di dalam ayat lain ketika bercerita tentang perdebatan Nabi Musa dan Fir'aun. Qala Fir'aun wa ma rabbul alamin. Fir'aun bertanya kepada Musa alaihi salam, siapa itu Rabbul Alamin? Dijawab oleh Nabi Musa, qala Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. Dia adalah Rabbus samawat, yang menciptakan dan menguasai langit, yang menciptakan dan menguasai bumi, dan di antara keduanya. In kuntum muqinin, itu kalau kalian mau yakin dan mau beriman. Ini makna alamin. Maka alamin itu umum, setiap yang Allah ciptakan dari makhluk-makhluknya. Terkadang alamin pula diitlakkan secara khusus, yaitu manusia dan jin. Seperti dalam firman Allah, Tabarakalladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nadhira. Maha barokah Allah yang menurunkan Quran kepada hambanya, yaitu Rasulullah, agar
Al-Quran itu menjadi pelajaran bagi alamin, yaitu yang dimaksud adalah jin dan manusia. Maka dengan ini Al-Quran juga Rasulullah diutus oleh Allah kepada dua jenis makhluk ini, manusia dan jin. Siapa yang beriman kepada Quran dan Rasul, maka dia Allah jamin baginya surga. Dan siapa yang kufur terhadap Quran dan Rasulullah, maka ancaman api neraka baginya, baik dia itu jin ataupun manusia. Keduanya terkena beban untuk mengimani dan mengamalkan syariat yang Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, para jin berkata seperti yang Allah ceritakan dalam surat Al-Jin,